Siapa nih kemarin yang bilang Pak Jokowi itu pemenang 5 kali pemilu, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, dan presiden 2 periode. Jadi nggak mungkin ijazahnya palsu. Sekarang lihat nih Wakil Gubernur Bangka Belitung tersangka ijazah palsu. Nih ijazah palsu bos, denger, ijazah palsu. Sayang aja nih Ibu Wakil Gubernur nih backingannya kurang kuat, sehingga mudah terbongkar, langsung terjadi tersangka. Coba kalau backingannya kuat, pasti akan main drama-dramaan reoni, sewa preman, sewa buzzer, sewa Pak Kasmujo. Tapi sayang, beliau backingannya kurang kuat sehingga langsung tersangka. Ini tuh kita bicara tentang Konoha bos, bukan surga. Di Konoha apa sih yang nggak bisa? Jangankan cuma ijazah palsu, anak kecil yang umurnya belum memenuhi syarat pun bisa jadi wapres kok. Kebenaran itu hanya ada di kamera. Dan itu yang dimanfaatkan maksimal oleh Jokowi. Tanpa kamera, dia seperti orang dari Jonggol. Ke Bandung, mampir ke Jonggol. Jangan jadi bajingan tolol. Poin itu ada di situ tuh. Saya ucapkan itu untuk membantu malaikat memahami apa yang terjadi di negeri ini. Karena pertanyaan tadi, kebenaran itu adanya di kurikulum. Karena itu saya kejar ijazah saya. Karena kata bangsa ini hanya yang punya ijazah yang bisa mendapat makan gratis siang-siang. Itu yang namanya kebenaran. Jadi kita bicara tentang post-truth, sesuatu yang diinspirasikan pada kita melalui kebohongan-kebohongan. Post-truth itu hari ini adalah kumpulan kebohongan. Nah, tentang dugaan ijazah palsu mantan presiden ke-7, bagaimana menurut Bapak? Ya begini ya, karena itu sebenarnya masalah sederhana, perlihatkan aja gitu kan. Karena tidak diperlihatkan, maka kemudian masyarakat kan mencari jalannya sendiri. Nah, salah satunya dengan cara-cara yang ilmiah. Nah, akhirnya sekarang makin banyak yang percaya jalan ilmiah itu gitu kan. Karena apa? Karena yang penjelasan-penjelasan yang tidak ilmiah tadi itu ternyata banyak paradok, banyak kontradiksi. Nah, makanya kemudian lebih percaya pada hal yang ilmiah. Jadi itu konsekuensi tidak segera memperlihatkan. Makanya segera perlihatkan. Makasih Salam. Persidangan kami CLS ini adalah hanya satu. Kami ini tidak mempermasalahkan prestasi akademik, tidak mempermasalahkan apakah dia itu diwisuda atau tidak, apakah dia KKN atau tidak. Satu hal, kami ini hanya mempermasalahkan ijazah S1-nya Bapak Jokowi. Apakah spesimen yang diunduh oleh Dian Sandi itu asli atau palsu? Di situ Bu Sri Adiningsih tegas menyatakan, saya teman seangkatan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Bu Sri Adiningsih itu tamat SMP tahun 77, masuk SMA-nya 78, lulus SMA-nya 81, masuk UGM-nya 81. Masuk tuh matching ya? Iya. Artinya Pak Jokowi pun harusnya seyogianya sama. Harusnya seperti itu. Oh. Nah, tapi kok ini Jokowi ijazahnya yang di KPU itu, yang diumumkan itu kok lulusnya 80, tahun ijazahnya itu 80. Bukan 81? Bukan. Iya toh. Sejak itu saya yakin ijazahnya Jokowi pasti palsu. Terbongkar. Ternyata Bapak Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan waktu kuliah IPK-nya kurang dari 2. Ini buktinya. Mantan Dekan Kehutanan. Tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus. Kepalsuan ijazah Jokowi aman karena dilindungi oleh aparat yang bermasalah. Nasib status ijazah asli Jokowi diduga nampaknya akan sama seperti mobil SMK.
awalnya digembar-gemborkan untuk meningkatkan popularitas Jokowi, ternyata adalah bentuk kebohongan. Dia dilindungi oleh para pemegang kekuasaan yang tidak berkutik di hadapan orang Solo itu, karena mengetahui semua tabiat buruk orang-orang itu sewaktu menjadi bawahannya. Hal itu dikatakan oleh aktivis politik dan pegiat sosial yang juga Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi kepada KBA News, Ahad, 7 Desember 2025 memprediksikan kasus ijazah palsu Jokowi. Seperti SMK menjadi alat propaganda yang ternyata tidak pernah ada, begitu pula ijazah Jokowi tidak pernah ada tetapi dipakai untuk mencalonkan diri di setiap kontestasi pemilihan, baik wali kota, gubernur bahkan presiden, kata alumni ITB Bandung itu. Saat sebagai wali kota Solo, Jokowi mengklaim mempelopori produksi mobil buatan dalam negeri yang dinamakan SMK. Nama produk itu, kata Jokowi sendiri, diambil dari SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang diklaimnya juga membuat mobil. Ceritanya, menurut mulut Jokowi, pada mulanya ada sebuah SMK di Solo yang datang kepada dia ke kantor wali kota menawarkan kerjasama membuat mobil. Karena rasa nasionalisme sudah sekalian lama tidak ada produksi mobil nasional, maka dia menyetujuinya. Dalam wawancara di Metro TV menjelang Pilgub DKI Jakarta, cerita SMK IU diulanginya lagi. Bahkan, katanya, produksi sudah siap dan telah ada 6.000 pesanan yang inden. Tetapi hingga hari ini dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, Presiden 10 tahun, mobil SMK itu tidak pernah ada. Itu hanya trik marketing belaka. Seluruh Indonesia dibohongi oleh wajah dan ucapan luguh manusia dari Solo itu, kata Muslim lagi. Demikian juga tentang ijazah asli Jokowi. Tidak pernah ada. Meski mengklaim ada, tetapi dengan segala trik untuk menutupi keberadaannya, selalu mengatakan ada. Pengadilan Solo dan Pengadilan Tinggi Semarang telah membuktikan ijazah asli yang diklaim Jokowi itu tidak pernah ada. Kalau ada itu, barang sudah nongol di pengadilan. Bahkan Jokowi sesumbar akan membawa barang itu kalau pengadilan yang meminta. Tetapi dari persidangan ke pengadilan, baik di Solo atau Jakarta, masyarakat selalu menunggu akan adanya pameran ijazah itu. Tetapi tidak pernah terjadi. Yang terlihat adalah fakta bahwa Jokowi malah selalu menghindar. Dia tidak pernah hadir dalam sidang, baik pidana, perdata maupun sidang KIP yang sedang berlangsung sekarang, kata Yageram. Terakhir, tambahnya, saat dipanggil untuk membawa dan membuktikan atas tudingan ijazahnya yang palsu, dia malah menghindar ke Singapura dengan alasan memenuhi undangan Bloomberg. Berbagai trik dilakukan untuk menghindari kecurigaan publik dari tudingan ijazah palsu. Atau ijazah aslinya tidak ada yang terlihat dari alibinya. Siapapun tidak berhak memaksanya untuk menunjukkan ijazahnya. Publik menduga trik itu dimaksudkan untuk menutupi keberadaan ijazah asli, yang sebenarnya memang tidak ada. Bahkan aktivis politik PDIP yang dulu mendukungnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Beator Suryadi beberapa waktu menuding dengan menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka yang sekarang sudah terbakar. Keras diduga banyak orang, tindakan Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke polisi dengan alasan penghinaan dan pencemaran nama baik, merupakan siasat busuknya untuk memperalat polisi dalam rangka menyembunyikan kepalsuan ijazahnya. Dia berharapkan ke-8 orang itu akan dibawa ke pengadilan, dihukum penjara dan dia aman dari dugaan penipuan dan pemalsuan. Meski Jokowi terlihat berhasil memperalat UGM dan pihak kepolisian untuk melindungi dirinya, tetapi itu tidak cukup untuk meyakinkan publik. Publik tetap menganggap dia sudah berbohong dan menipu rakyat dan negara. Kalau Jokowi benar, dia seharusnya membuat buku untuk membela diri terhadap tuduhan buku Jokowi's White Paper yang ditulis oleh para tersangka, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Dalam buku itu jelas-jelas disebutkan, berdasarkan penelitian yang menghasilkan data-data yang ada pada mereka, ijazah Jokowi dipastikan palsu. Jokowi, kalau Anda benar bersekolah dan berkuliah di UGM, mohon bikin buku bantahan terhadap Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono dan buku Jokowi's White Paper. Kalau tidak, maka Anda sebagai mantan presiden dianggap menipu dan berbohong. Karena rakyat Indonesia bukan termul yang dengan mudah dibohongi dan ditipu, tegas intelektual dari Ternate, Maluku Utara itu. Jika Jokowi tidak bisa membuat buku melawan buku Bambang Tri dan Roy CS, maka dia akan dianggap sebagai musuh rakyat. Karena publik anggap nasib ijazah aslinya itu persis sama dengan mobil SMK. Hanya tipu-tipu belaka.